Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kita bertemu lagi di pelajaran biologi untuk hari ini ya. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan tentang jenis-jenis jaringan pada hewan. Yang kemarin kita sudah membahas dua jenis jaringan pada hewan, yaitu ada jaringan epitel dan ada jaringan ikat. Nah, jaringan epitel kemarin yaitu jaringan yang terletak di permukaan rongga tubuh. Kemudian untuk jaringan ikat, dia itu berfungsi untuk menyongkong dan mengikat jaringan-jaringan lain. Nah, kita masih di bab jaringan pada hewan. Kita sekarang akan melanjutkan tentang jaringan otot dan jaringan saraf. Nah, untuk tujuan pembelajarannya masih sama, mampu menjelaskan struktur jaringan pada hewan. Kemudian yang kedua ada mampu menjelaskan letak dan fungsi jaringan pada hewan. Kemudian yang ketiga, mampu menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan dan fungsi organ pada hewan. Kemudian mampu menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan pada hewan. Nah, ini yang kemarin jaringan epitel dan jaringan ikat. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan tentang jaringan otot dan jaringan saraf. Nah, jaringan otot. Jadi jaringan otot itu disebut sebagai alat gerak aktif. Kenapa disebut sebagai alat gerak aktif? Karena dia ini memiliki fungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh. Kemudian jaringan otot itu dapat berkontraksi dikarenakan adanya serabut kontraktil di dalamnya. Nah, serabut kontraktil itu biasanya disebut myofibril. Nah, myofibril ini itu yang membuat kontraksi pada jaringan otot. Kemudian jaringan otot itu tersusun atas sel-sel otot. Dan jaringan otot itu bersifat elastis, bersifat ekstensibilitas. Ekstensibilitas itu apa? Jadi ekstensibilitas ini dapat diregangkan. Jadi jaringan otot itu dapat diregangkan. Kemudian eksitabilitas. Jadi jaringan otot itu dapat dirangsang. Kemudian jaringan otot juga dapat menebal dan memendek. Nah, pada umumnya manusia dan hewan itu memiliki 3 jenis otot. Yang pertama, otot polos. Kemudian yang kedua ada otot lurik. Kemudian yang ketiga ada otot jantung. Jadi kita akan membahas ciri-ciri dari ketiga jenis otot ini serta perbedaan dari ketiga jenis otot ini. Yang pertama ada otot polos. Ciri-cirinya apa? Jadi ciri-ciri dari otot polos yang pertama, bentuk itu gelendong. Kemudian pada ujung-ujungnya dia itu memanjang atau meruncing. Sedangkan bagian tengahnya itu melebar, bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Nah, jadi selnya itu berbentuk gelendong. Ujung-ujungnya itu dia itu meruncing. Itu. Kemudian selnya itu berukuran panjang 30 sampai 200 mikrometer dan berdiameter 5 sampai 10 mikrometer. Kemudian inti selnya itu biasanya berjumlah 1 dan berbentuk oval. Nah, inti selnya itu yang berada di tengah. Seperti yang digambar itu terdapat anak panah inti sel dia yang warna hitam, biru kehitaman itu merupakan inti sel. Dia terletak di tengah dan biasanya satu sel itu memiliki satu inti sel saja. Kemudian, nah, jadi
Otot polos ini bersifat involunter. Involunter itu apa? Jadi otot polos itu kerja ototnya itu dipengaruhi oleh sistem saraf otonom. Nah, saraf otonom ini merupakan saraf tak sadar sehingga dia ini bersifat involunter. Involunter itu bekerja di luar kesadaran atau tidak diperintah. Kemudian aktivitas sel pada otot polos itu biasanya lambat, tetapi dia tidak mudah lelah. Kemudian otot polos itu bisa kita temukan di saluran pencernaan, kemudian juga bisa ditemukan di saluran pernafasan, dan juga dapat ditemukan di kantong kemih. Itu untuk otot polos. Kemudian ada otot luri. Nah, ciri-ciri dari otot luri ini yang pertama, bentuk selnya itu silindris panjang. Jadi berbeda dengan otot polos tadi. Otot polos itu berbentuk seperti gelendong. Sedangkan untuk otot luri ini bentuknya itu silindris memanjang. Bisa dilihat pada gambar itu dia itu silindris yang memanjang. Kemudian selnya itu berukuran panjang 1-40 mikrometer dan berdiameter 10-100 mikrometer. Nah, pada otot luri ini dia itu memiliki banyak inti sel dan inti selnya itu berbentuk silindris yang terletak di pinggir. Jadi bisa dibedakan ya. Tadi di otot polos itu dia hanya memiliki satu inti sel dan letaknya itu di tengah, sedangkan untuk otot luri itu memiliki, jadi satu sel itu memiliki banyak inti sel, kemudian bentuknya silindris dan terletak di samping. Kemudian dia ini bersifat volunter. Volunter itu apa? Jadi kerja otot luri itu dipengaruhi oleh otak sehingga dia itu bersifat volunter atau bekerja di bawah kesadaran dan dapat diperintah. Nah, otot luri ini bisa disebut dengan otot rangka. Karena apa? Karena dia itu melekat pada tulang rangka. Dan biasanya di kehidupan sehari-hari otot luri itu bisa disebut dengan daging. Sebelumnya jadi otot luri ini juga kontraksinya atau cara kerja ototnya itu cepat, kemudian dia itu tidak teratur dan mudah lelah. Kemudian letaknya itu melekat di rangka. Kemudian ada otot jantung. Nah, yang pertama ciri-ciri dari otot jantung itu bentuk selnya silindris dan bercabang-cabang dengan percabangan yang saling bertautan. Jadi bentuk selnya itu silindris bercabang-cabang dan percabangannya itu saling bertautan. Bisa dilihat di gambar, dia memiliki cabang-cabang yang banyak dan cabangnya itu saling bertautan sama lain. Kemudian dapat melakukan kontraksi terus-menerus tanpa istirahat. Kenapa di otot jantung itu dia dapat melakukan kontraksi terus-menerus tanpa istirahat? Jadi otot jantung itu dapat bekerja secara terus-menerus dikarenakan dia itu memiliki mitokondria, mioglobin dan mioglobin. Kemudian dia juga dapat menerima suplai darah yang mengandung oksigen dan nutrisi secara terus-menerus. Tuh. Kemudian memiliki satu atau dua inti yang terletak di bagian tengah. Jadi pada otot jantung itu dia hanya memiliki selnya itu hanya memiliki satu atau dua inti. Nah, letaknya itu terletak di tengah. Kemudian otot jantung ini bersifat involunter sama dengan otot polos. Dia itu dipengaruhi oleh saraf otonom atau saraf tidak sadar sehingga cara kerja dia itu tidak dibawa kesadaran atau tidak dapat dipengaruhi. Kemudian otot jantung seperti namanya dapat kita temukan di jantung. Nah,
ini ada perbedaan antara ketiga jenis otot tadi. Yang pertama ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, letaknya tadi otot polos itu terletak di lambung, di uterus, kantong urin, pembuluh darah, dan rahim. Kemudian untuk otot lurik terletak dia itu melekat pada rangka. Sedangkan untuk otot jantung dia terletak di dinding jantung. Kemudian bentuk serabut pada otot polos itu tidak beraturan, sedangkan untuk otot lurik dia beraturan. Dan untuk otot jantung itu juga sama dengan otot lurik, yaitu bentuk serabutnya itu beraturan. Kemudian jumlah inti sel. Nah, jumlah inti sel tadi sudah disinggung ya. Untuk otot polos itu jumlah sel inti selnya itu ada 1, di otot lurik ada banyak, dan di otot jantung ada 1 atau 2. Kemudian letak inti selnya di mana? Untuk otot polos letak inti selnya itu di tengah. Kemudian untuk otot lurik itu ada di tepi. Sedangkan untuk otot jantung itu sama dengan otot polos, yaitu terletak di tengah. Kemudian untuk kecepatan responnya, otot polos itu lambat. Kemudian untuk otot lurik dia responnya itu cepat. Sedangkan untuk otot jantung itu sedang. Kemudian cara kerja otot polos itu tak sadar atau involunter. Kemudian otot lurik itu volunter, dan otot jantung itu involunter atau tak sadar. Kemudian kemampuan kontraksi untuk otot polos itu dia lama, sedangkan untuk otot lurik itu sebentar, dan untuk otot jantung dia itu sedang. Kemudian untuk warna atau bentuknya, otot polos itu berarti polos. Kemudian otot lurik itu dia ada lurik-luriknya. Otot jantung juga lurik. Nah, kita akan memasuki ke jaringan saraf. Jaringan saraf merupakan jaringan yang berfungsi untuk mengantarkan impuls atau rangsangan. Nah, jaringan saraf ini mengantarkan impuls dari alat-alat indera ke pusat saraf. Pusat saraf itu apa? Jadi, pusat saraf itu terletak di otak dan juga di sumsum tulang belakang. Kemudian, jaringan saraf juga dapat mengantarkan impuls dari pusat saraf ke organ-organ lainnya. Kemudian, secara umum jaringan saraf itu tersusun atas 2, yaitu ada sel-sel saraf atau neuron dan neuroglia atau sel glia. Nah, neuron itu berfungsi untuk merespon perubahan lingkungan dan juga dapat membawa impuls syaraf ke pusat saraf ataupun sebaliknya. Kemudian untuk neuroglia atau sel glia itu berfungsi untuk mendukung kerja dari sel saraf dan juga membantu agar dapat membantu sel saraf agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Gitu. Nah, ini ada bagian-bagian dari sel saraf atau neuron. Yang pertama ada badan sel. Nah, badan sel ini merupakan bagian utama pada sel saraf. Fungsinya apa? Jadi badan sel itu berfungsi untuk menerima impuls. Di badan sel itu terdapat sitoplasma, kemudian ada inti sel itu yang tengah titik hitam itu, kemudian ada RE, ada mitokondria, dan juga ada ribosom. Nah, fungsi dari inti sel itu sendiri itu untuk mengatur kegiatan sel saraf. Kemudian bagian yang kedua ada dendrit. Dendrit itu yang bagian atas itu. Jadi dendrit ini cabang-cabang dari badan sel. Nah, cabang-cabangnya itu yang berukuran pendek atau kecil. Tuh. Nah, fungsi dari dendrit ini apa? Jadi
Fungsi dari dendrit itu untuk mengantarkan impuls dari neuron sebelum menuju ke badan sel. Tuh fungsinya. Kemudian ada akson. Akson itu merupakan cabang juga dari badan sel, tetapi akson ini ukurannya itu lebih panjang daripada dendrit. Kemudian akson itu berfungsi untuk mengantarkan impuls dari badan sel menuju neuron selanjutnya itu. Kemudian ada seludung mielin. Nah, seludung mielin ini merupakan lemak yang membungkus akson. Fungsinya untuk melindungi apa? Melindungi akson agar dia itu tidak mengalami kerusakan, agar aksonnya itu tidak rusak, sehingga dilindungi oleh selubung mielin tadi. Kemudian ada sel squamous. Sel squamous ini merupakan sel yang membungkus dan membantu selubung mielin. Nah, tujuan dari sel squamous itu yaitu untuk mempercepat gerakan impuls. Tuh, kemudian ada nodus Ranvier. Nah, nodus Ranvier ini merupakan lekukan-lekukan di antara segmen seludung mielin. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu untuk mempercepat pergerakan impuls ke otak dan sebaliknya. Kemudian ada akson terminal. Akson terminal ini merupakan cabang dari akson. Tuh. Nah, pada dasar fungsinya neuron itu dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama ada neuron sensorik atau disebut dengan neuron aferen. Kemudian ada neuron neuron sensorik itu merupakan neuron yang berfungsi untuk mengantarkan impuls dari reseptor dari alat-alat indera ke pusat saraf. Kemudian yang kedua ada neuron motorik. Neuron motorik ini biasanya juga dapat disebut dengan neuron eferen. Nah, neuron motorik ini itu berfungsi untuk mengantarkan impuls dari pusat saraf ke efektor atau menuju ke otot. Kemudian ada neuron konektor. Nah, neuron konektor ini bisa disebut juga dengan interneuron. Nah, fungsinya apa? Jadi fungsinya itu untuk meneruskan impuls dari neuron sensorik ke neuron motorik. Nah, neuron konektor ini banyak terdapat di sumsum tulang belakang dan otak. Tuh. Jadi materi hari ini sampai di sini, yaitu tentang membahas tadi lanjutan dari jenis-jenis jaringan pada hewan, yaitu kita sudah membahas tentang jaringan otot dan jaringan saraf. Baik, jadi materi hari ini sampai di sini saja. Jika ada kesalahan maupun kelebihan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.